Segera download yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita di kitab Fadlul Islam. Kita masih melanjutkan bab sebelumnya tentang Islam yang murni. Itulah Islam yang mulia, ya, bukan Islam yang dirubah-rubah dan akibat buruk dari orang-orang yang merubah Islam yang murni. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, walahuma anhu marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, bahwasanya tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Kama tuntajul bahimatan jam'a. Kemudian Rasulullah SAW misalkan tentang fitrah ini seperti lihatlah ketika bahimah seperti kambing atau onta ketika dilahirkan, maka dia bahimatan jam'a, yaitu kambing yang sempurna, artinya ujung-ujungnya, jari-jarinya, telinganya, atau semuanya sempurna, tidak ada yang dipotong, hidungnya tidak ada yang dipotong, jarinya tidak ada yang terpotong. Hal tuhisuna fiha min jad'a, apa kalian melihat ada yang dilahirkan dalam kondisi cacat, yaitu telinganya terpotong atau kakinya buntung? Kita dapati bahwasanya kambing ketika dilahirkan atau unta dilahirkan dalam kondisi sempurna. Hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalianlah yang kemudian mencacati kambing atau unta tersebut. Tsumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, inilah fitrah Allah yang Allah memfitrahkan manusia di atasnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini sudah kita singgung pada sebelumnya bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia dan manusia keluar dari perut ibunya, manusia tersebut sudah di atas fitrah. Di atas fitrah itu maksudnya di atas kecenderungan untuk kebaikan, untuk Islam, ya, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang manusia lahir dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, baik faktor ayah ibunya atau faktor lingkungan atau faktor syaitan, maka sungguhnya seorang akan bertahan di atas fitrahnya, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di atas kebaikan-kebaikan, ya. Tetapi seorang berubah dari jalur yang benar, dari tauhid berubah menjadi penyimpangan karena ada faktor luar yang mempengaruhinya, seperti kedua orang tuanya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menganalogikan hal ini seperti ketika kita melihat kambing atau onta atau sapi dilahirkan lengkap, atrofnya itu ujungnya lengkap, tidak ada kaki yang buntung, tidak ada telinga yang dipotong atau hidung yang terpotong, tidak ada. Ya, apakah kalian melihat ada kecacatan? Jawabannya tidak. Hatta antakunu antum tajiduna, kalianlah yang merusaknya. Ya, di sini di sini menjelaskan bahwasanya manusia dilahirkan di atas fitrah. Namun hati-hati, di sana ada faktor-faktor eksternal, ya. Jadi perhatikan, ya. Semua manusia dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, ya. Fitrah di sini yang dimaksud, ya, adalah kecenderungan kepada tauhid, ya. Bukan detail-detailnya Islam, tidak, ya. Itu kecenderungan kepada kebaikan. Kecenderungan kepada tauhid dan kebaikan. Kebenaran. Ya, manusia diciptakan dengan file untuk cenderung kepada tauhid. Ini benar, makanya ketika kita mengajari anak-anak kita untuk mentauhidkan Allah, mengenal Allah, mudah bagi anak-anak, mudah. Tidak perlu menjelaskan dalil-dalil secara tauhid rububiyah tentang, mudah, mereka terima dengan mudah, atau mereka beribadah atau mereka salat
Sementara yang penting mereka di atas fitrah, tidak terkotori, tidak terkontaminasi. Tetapi ingat fitrah ini maksudnya cenderungan untuk kebenaran. Tetapi kemudian bisa berubah, fitrah ini bisa berubah jika terpengaruh faktor luar. Faktor-faktor luar itu Rasulullah SAW sebutkan di antaranya adalah kedua orang tua. Ya kalau kita bilang lingkungan ya, lingkungan. Faktor yang kedua adalah syaitan. Syaitan juga membisiki dia, terus membisikinya. Kata dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqtu ibadi hunafa. Sungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku dalam kondisi hanif, itu cenderung kepada tauhid, kepada kebenaran. Fajtalathum syayatin, namun syaitan merusak kehanifan mereka. Syaitan merusak fitrah mereka. Dari sini kita tahu bahwasanya pengaruh orang tua sangat besar ya. Dalam selain pengaruh syaitan, orang tua juga sangat besar dalam menjaga keislaman seorang di atas Islam yang murni atau tidak. Tapi ini semua memberi pelajaran kepada kita bahwasanya mengenal sunnah, bahwasanya mengajarkan hadis ini memberi pelajaran bagi kita bahwasanya mengenalkan orang kepada Islam yang benar itu mudah ya. Kita lihat sekarang misalnya di negeri-negeri Eropa, negara-negara kafir, banyak orang begitu kenal Islam mudah, bahkan langsung mengenal sunnah. Karena sunnah itu logis, tauhid itu logis ya. Tauhid logis. Kita secara fitrah orang tidak terima misalnya harus menyembah makhluk. Secara fitrah dia tidak sulit untuk menerima. Suruh nyembah batu, nyembah berhala, nyembah pohon, dia tidak terima. Fitrahnya menolak ya. Apalagi menyembah ikan, apalagi menyembah matahari ya. Fitrahnya menolak, apalagi menyembah sama manusia, menyembah mayat ya. Menyembah nabi, ya, menyembah hewan apalagi. Tapi ketika dipengaruhi oleh ayahnya, dirusakin, fitrahnya berubah. Tapi kalau dia kembali kepada fitrahnya yang murni, dia pasti menolak. Oleh karenanya betapa banyak orang-orang Nasara mudah masuk Islam, banyak sekali masuk Islam. Karena mereka menemukan fitrah. Ya Tuhan Maha Esa, secara logis Maha Esa. Ya, Maha Esa. Seperti saya pernah bertemu dengan sederhana, saya ketemu orang Nasrani, Chinese, kemudian dia masuk Islam, iktikaf, alhamdulillah sudah menikah. Sekarang ketika saya tanya, dia bilang, kenapa engkau masuk Islam? Dia bilang, saya hanya berpikir ya, kalau Tuhan tiga, kemudian ada masalah, mereka harus diskusi ya. Panjang urusannya, sementara permasalahan di dunia tidak ada henti-hentinya. Terlalu banyak harus ada keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan oleh Tuhan. Kalau tiga, bagaimana merundingannya? Masuk Islam dengan sederhana, karena ada fitrahnya yang bergerak. Ada fitrahnya yang bergerak. Seperti mengatakan Tuhan tiga. Kemudian bertanya, Buddha, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak atau Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda Maria. Ya. Bunda Maria statusnya apa? Tuhan atau dia disembah atau dia menyembah? Timbul pertanyaan. Dia menyembah atau dia disembah? Ataukah dia Tuhan? Sehingga maksud saya, fitrah sebenarnya inilah dasar kenapa sebenarnya dakwah Islam mudah diterima, karena di atas fitrah. Logis. Kita menyembah pencipta alam semesta dan Tuhan itu Esa. Logis sekali ya. Logis sekali. Ya. Demikian juga ketika kita belajar tentang sunnah ya, betapa banyak orang mengenal sunnah, betapa banyak tadinya di atas bid'ah kemudian mengenal sunnah. Kenapa? Sunnah logis ya. Ketika kita bicara tentang dalil tidak perlu takwil sana, takwil sini, khilaf dalam takwil tersebut ya, merubah makna-makna hadis, merubah makna-makna ayat, berpegang teguh dengan perkataan para falasifah, ahli-ahli filsafat, dan banyak hal rumit ya. Sementara Islam di atas sunnah sangat mudah ya. Dan ini peringatan bagi kita akan betapa besar pengaruh lingkungan terhadap anak-anak kita. Kita waspada, jangan sampai anak-anak kemudian keluar daripada jalur yang benar, daripada Islam yang murni, dari sunnah ya, karena lingkungan. Kita harus benar-benar menjaga mereka dan kita juga meletakkan mereka di lingkungan yang benar. Karena pergaulan lingkungan punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ya. Karena fitrah ini memang meskipun dia fitrah tapi bisa berubah, ya, bisa berubah. Rasulullah jelaskan, dua orang tuanya bisa merubahnya. Ini sekedar contoh bahwasanya dua orang tua bisa punya pengaruh besar, menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan sekarang syaitan juga bisa mempengaruhi. Dan kita sekarang kita katakan pengaruh
orang untuk berubah dari Islam yang benar kepada Islam tidak benar bukan cuma terbatas pada orang tua. Anak-anak sekarang lebih berinteraksi kepada medsos, kepada internet, kepada tontonan YouTube, dan hati-hati tontonan mereka. Jangan sampai kita memupuk kerusakan-kerusakan dalam jiwa mereka gara-gara tontonan yang mereka tonton. Jangan sampai kita tanpa sengaja meletakkan benih-benih kesyirikan gara tontonan-tontonan mereka yang salah. Ya, waspada. Kadang mereka nonton film-film ada dewa-dewa, ada terbang ini, seorang manusia mengatur angin, seorang manusia hati-hati mengatur hujan. Ini semua kelihatannya sepele. Tapi kalau mereka ketemu dengan penyakit yang mengarahkan pada kesyirikan sangat mudah nanti karena sudah tertanam benih-benih yang mulai merusak fitrah mereka, kecuali mereka bertahan dengan fitrah mereka. Tapi kita lanjutkan. Berikutnya wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair. Orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr. Dan aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Makhafata ayudrikani. Aku khawatir keburukan tersebut menemuiku sehingga aku harus punya, intinya aku harus punya sikap menghadapi keburukan tersebut. Jadi Hudzaifah, orang-orang bertanya tentang kebaikan, dia punya ide bertanya tentang keburukan. Tujuannya apa? Khawatir kalau mendapati keburukan tersebut. Ya. Dan ini kita bahas ya. Pentingnya mengenal keburukan ya. Jadi pentingnya mengenal keburukan. Tentunya perlu dicatat ya, tentunya ini setelah mengenal kebaikan-kebaikan, mempelajari kebaikan. Apa fungsinya? Apa pentingnya? Pertama, dengan mengenal keburukan-keburukan, ya, maka ilmu kita tentang kebenaran semakin sempurna. Ya. Mengenal keburukan, maka pemahaman kita tentang kebenaran semakin sempurna, tentang hak semakin sempurna. Seperti perkataan seseorang, ya, wabil abdad tatabayyanul asya. Ya, dengan mengenal lawan maka akan sesuatu semakin jelas. Contoh sederhana, kita bagaimana mengenal tauhid secara detail? Kalau kita mengenal syirik dengan detail, kita tauhid semakin matang. Oh, karena kita tahu tauhid itu begini, lawannya begini-begini. Seperti sunnah, kita tahu sunnah. Kita mengenal bid'ah dengan detail. Setelah mengenal sunnah dengan detail, maka kita akan mengetahui sunnah dengan lebih matang. Ini membuat pemahaman lebih matang. Ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah untuk terhindar dari keburukan tersebut. Untuk ini dua manfaat untuk terhindar dari keburukan tersebut. Ya. Inilah yang, karena kalau kita tidak mengenal keburukan, kita hanya mengenal kebenaran, kita bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Kita bisa terjerumus dalam keburukan. Inilah tujuan dari Hudzaifah. Makanya dia mengatakan makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah, makhafata an yudrikani. Aku khawatir keburukan tersebut menemuiku, ya, khawatir keburukan menemuiku, menjumpaiku. Nah, ketika dia sudah tahu, dia sudah bersiap-siap, ya. Makanya seorang penyair berkata, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menghindarinya. Perhatian, kemudian dia berkata, man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa' fihi. Siapa yang tidak mengenal keburukan, dia hanya mempelajari kebenaran, dia bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Dia bisa terjerumus, dia tidak ngerti. Makanya dikatakan kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang mau menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu tentang sesuatu tersebut. Misalnya seorang, saya tidak mau syirik. Syirik itu apa? Saya enggak tahu. Lah bagaimana kau bisa terhindar dari syirik sementara kau tidak tahu definisi syirik? Ya misalnya ya. Saya tidak mau berbuat syirik. Syirik itu apa? Aduh, saya enggak tahu ya. Bagaimana kau bisa menghindar dari syirik sementara kau tidak tahu syirik? Saya tidak mau terjerumus dalam bid'ah. Bid'ah itu apa? Saya enggak tahu. Enggak bisa. Gimana caranya? Ya. Ya, bagaimana caranya? Apa namanya? Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya pentingnya, ya,
pentingnya Rasulullah SAW menjelaskan keburukan Al-Quran, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis menjelaskan jalan-jalan keburukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Walitastabina sabilul mujrimin. Kata Allah, demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami agar jelas jalan orang-orang mujrim, jalan para pendosa. Jadi Allah jelaskan tentang kisah, misalnya kisah Fir'aun, kisah kaum Tsamud, tentang orang-orang yang tersesat, orang munafikin. Allah dalam Al-Quran sebutkan tentang jalan orang munafikin, orang kafir, ya, kaum Nabi Musa, kaum Fir'aun, ya, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh. Jalan-jalan keburukan Allah jelaskan. Nabi SAW juga tentang Khawarij, ya, Rasulullah SAW jelaskan tentang Qadariyah, ya, tentang sifat-sifat orang munafik. Ini supaya apa? Supaya seorang jelas. Berarti Al-Quran dan Sunnah perhatian terhadap hal ini. Rasulullah mengingatkan akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, ya. Semuanya neraka kecuali satu, ya. Rasulullah jelaskan, ya. Dan oleh karenanya siapa yang pemahamannya tentang keburukan dengan detail, maka Islamnya semakin kuat. Dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, tidak ada yang bisa menyamai para sahabat. Kenapa? Para sahabat mereka mendapati kesyirikan secara detail. Mereka mendapati kesyirikan secara detail karena Rasulullah SAW diutus di saat di puncak-puncak kerusakan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah nadhara ila ahli al-ard famaqatahum ajahum arabahum illa baqai min ahli kitab. Kata dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, sungguhnya sebelum Nabi diutus, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi dan Allah murka kepada penghuni bumi, baik yang Arab maupun yang Arab, kecuali segelintir dari ahlul kitab. Semuanya rusak. Mau di Persia, Romawi, termasuk Jazirah Arab. Kalau kita baca bagaimana jahiliyahnya Jazirah Arab sebelum Nabi diutus, semuanya ada perzinahan, ya, riba, pembunuhan, perang saudara, syirik-syirik, jimat-jimat, perdukunan, sihir-sihir, tatayur, semuanya lengkap, ya, lengkap ketika sebelum Nabi diutus. Penyembahan terhadap berhala, pengkultusan terhadap mayat-mayat, lengkap semuanya, lengkap. Kemudian masalah akhlak, zina, buruk kepada tetangga, durhaka kepada orang tua, ya, pemutusan silaturahmi, semuanya ada. Dan itu dirasakan oleh para sahabat. Makanya ketika para sahabat mendapati penyimpangan atau keburukan secara detail sebelum Nabi diutus, kemudian Nabi diutus, kemudian Nabi mengajarkan kebaikan secara detail, subhanallah. Jadilah mereka sempurna. Sehingga tidak ada yang mengetahui tidak ada yang bisa mendapati tingkatan sahabat, kata Ibnu Qayyim, karena para sahabat menguasai dua-duanya. Mereka mengetahui keburukan secara detail dan mereka mengetahui kebaikan secara detail, dan mereka menjalani praktek-praktek kebaikan yang mereka lihat langsung bagaimana Nabi SAW menjalankan praktek-praktek kebaikan. Sementara Al-Quran turun untuk mereka. Ini tidak ada yang bisa menyamai sahabatnya. Makanya kita lihat kalau ada orang, misalnya sederhana, ada orang dulu pemusiknya. Kemudian dia sadar dia kenal sunnah, dia tahu bahaya musik, dia ngerti. Saya ketemu dengan pemusik di cerita. Saya tahu betul Ustaz Firanda. Bagaimana musik dulu, bagaimana kaitannya dengan khamar, bagaimana kaitannya dengan zina, bagaimana kaitannya dengan ibadah tidak khusyuk. Dia merasakan, saya pernah merasakan. Dia tidak bicara dengan asal omong kosong. Ya, artinya benar-benar dia pernah mengalami, kemudian dia mengenal kebaikan secara detail, ya. Itulah yang bagaimana para sahabat berpegang teguh dengan Islam karena mereka tahu ini adalah kebaikan. Lihatlah bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika dipanggil oleh Raja Najasyi untuk menerangkan tentang Islam. Sementara waktu itu orang-orang Quraisy memprovokasi bahwasanya orang kaum muslimin tidak suka dengan Raja Najasyi dan yang lain. Maka Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan, "Ya ayyuhal malik, wahai sang raja, kunna fil jahiliyah." Kami dulu zaman jahiliyah. Dijelaskan, ya. Kami nusiul jiran, kami berburuk kepada tetangga. Na'kulul jifah, kami makan bangkai, kami memutuskan silaturahmi. Wa yakulul qawiyyu minadh dhaif, yang kuat makan yang lemah. Terus kami ini perzinahan macam-macam sampai datanglah orang yang kami kenal nasabnya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, pun mengajarkan kami. Jadi Ja'far bin Abi Thalib mengajarkan bagaimana kami dahulu benar-benar tahu keburukan secara detail dan kami melakukannya. Kemudian datang Islam,
dan kami akhirnya tahu tentang indahnya Islam ya. Dari sini mengenal keburukan itu tahu penting agar kita selamat. Bukan untuk melakukannya, kita perlu tahu ya. Inilah kenapa Hudzaifah berkata kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, wa kuntu as'aluhu anis syarr. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Kenapa? Makhafata an yudrikani. Aku khawatir menimpa aku, menjumpaiku. Maka maksud Hudzaifah beliau bersiap-siap. Taib, fakultu, kita lanjutkan hadisnya. Fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Kita dulu ya Rasulullah, sebelum datang Islam, kami dalam kejahilian dan kami dalam keburukan. Kita ini dalam jahiliyah dan buruk. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah datang mendatangkan kebaikan bagi kami. Itu Islam. Allah mengutus engkau sebagai Rasul. Ya, sekarang kita mengalami kebaikan dengan adanya Rasulullah, dengan adanya Islam. Kemudian pertanyaan Hudzaifah setelah itu. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang kita rasakan sekarang dengan adanya Islam, dengan adanya Nabi Muhammad SAW, apakah setelah ini ada keburukan? Apa jawaban Nabi? Jadi Hudzaifah bertanya tentang keburukan. Kata Hudzaifah, na'am, ada. Ada keburukan. Faqultu wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Taib ya Rasulullah, setelah kebaikan sekarang ini kemudian ada keburukan. Setelah keburukan ada kebaikan lagi enggak? Qala na'am wa fihi dakhan. Iya, ada kebaikan lagi tapi ada dakhan, ada asapnya, itu tidak sempurna kebaikannya. Qultu wa ma dakhanuhu? Apa asap dan keburukan yang terdapat yang mengkontaminasi kebaikan tersebut? Qala, Rasulullah SAW mengatakan, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Itu orang-orang yang tidak mengikuti sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mereka tidak mengikuti petunjukku. Ta'rifu minkum wa tunkir. Ada perkara yang kalian tahu mereka ada kebaikan dan ada juga kemungkaran yang kalian ingkari dari mereka. Qultu hal ba'da dzalikal khair min syarr? Setelah kebaikan yang ada terkontaminasi dengan asap keburukan tersebut, apakah ada keburukan setelah itu? Keburukan lagi? Qala na'am. Fitnatun amya. Kata Nabi, setelah itu ada fitnah yang membutakan. Fitnah yang membutakan, buat orang terbawa, semua orang tergelincir dalam fitnah tersebut, hanya sedikit yang selamat. Kemudian kata Nabi, wa du'atun ala abwabi jahannam, dan juga ada dai-dai yang menyeru pada neraka jahannam. Lihat kata Rasulullah SAW, du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawab panggilan mereka kepada neraka, maka mereka akan melemparkan orang tersebut ke dalam neraka. Rasulullah menggambarkan akan ada dai-dai yang menyeru pada neraka jahanam. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, sifhum lana. Sifatkanlah mereka untukku. Siapa mereka itu? Faqala hum min jildatina. Mereka dari kita, Arab. Wa yatakallamu bil alsinatin. Mereka berbicara dengan bahasa Arab ya. Artinya penyeru kepada dai-dai, penyeru kepada neraka jahanam bukan sembarangan, bukan orang yang ajami baru belajar bahasa. Artinya mereka fasih. Mereka fasih belajar bahasa. Mereka orang Arab dari suku Arab. Mereka fasih mengucapkan dalil, mereka fasih berbahasa Arab, tapi mereka menyeru kepada neraka jahanam. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik? Apa yang kau perintahkan kepada wahai Rasulullah jika aku menjumpai fitnah tersebut? Qala, Rasulullah menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kau lazimilah pimpinan jamaah kaum muslimin, itu persatuan dengan kaum muslimin, dan lazimilah pemimpin mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalau ternyata kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan tidak ada imamnya, qala fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan seluruh firqah yang ada. Walau anta adda ala asli syajarah, meskipun kau harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal maut, dan kau meninggal dalam kondisi wa anta ala dzalik, dalam kondisi menggigit akar pohon tersebut. Tinggalkan seluruh firqah yang ada. Akhrajahu, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Baik. Di sini perhatikan, Hudzaifah bertanya tentang kondisi ya. Kami dalam kebaikannya Rasulullah. Apakah setelah kebaikan dengan adanya Islam, dengan adanya sunnah, ya, apakah akan ada keburukan? Kata Nabi, iya ada keburukan setelah itu. Kita enggak tahu kapan. Nabi bercerita tentang secara global. Setelah kebaikan Islam akan ada keburukan. Ya. Kemudian apakah setelah keburukan tersebut ada kebaikan lagi? Ini pertanyaan baik. Apakah keburukan terus hancur seluruhnya? Enggak. Apakah ada kebaikan lagi? Ada. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, na'am wa fihi dakhan, namun ada terkontaminasi. Ini isyarat bahwasanya ada Islam yang akan berubah. Tidak murni. Islam tidak murni lagi. Karena tadinya murni di zaman Nabi SAW.
kemudian ada keburukan, kemudian ada kebaikan lagi namun wa fihi dakhan. Ada asapnya, itu ada keburukan, ada terkontaminasi. Maka Hudzaifah bertanya, kebaikan yang terkontaminasi itu apa yang merusak tersebut, apa yang mempengaruhi? Dakhannya itu, asapnya itu apa? Yang mengkontaminasi tersebut apa? Qala qaumun yastanuna bi ghairi sunnati, itu sebagian orang, mereka muslim, tapi mereka tidak mengikuti sunnahku. Itu mereka meninggalkan sunnah. Inilah Islam tapi meninggalkan sunnah. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mereka meninggalkan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kau tahu mereka melakukan kebaikan tapi kau ada juga yang kau ingkari. Seperti sebagian orang zaman sekarang, mereka muslim, tapi mereka tidak menjalankan sunnah. Tapi ada juga yang mereka jalankan dari Islam. Itu tercampur, ada kebaikan, ada keburukan. Ini mulailah Islam tidak murni lagi. Islam tidak murni lagi. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Setelah kebaikan yang terkontaminasi tadi, adakah kebaikan lagi? Adakah keburukan lagi? Kata Nabi, ada lebih parah daripada itu, fitnah yang membutakan orang-orang, fitnatun amya, fitnah yang membutakan. Orang tidak bisa melihat fitnah tersebut, terjerumus, terjebak dalam fitnah tersebut. Kemudian kata Nabi, perhatikan, wa du'atun ala abwabi jahannam. Ini perhatikan, mengerikan ya. Rasulullah mengatakan Islam dirubah oleh du'atun ila abwabi jahannam, yaitu dai-dai yang menyeru kepada neraka. Ya. Jadi mereka menyeru kepada neraka ya. Taib. Siapa yang memenuhi panggilan mereka akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Perhatikan, tentunya dai-dai ini, dai-dai yang menyeru kepada neraka jahanam. Kata Nabi SAW, mereka dari orang Arab, dari bangsa Arab. Kemudian berbahasa Arab. Artinya mereka fasih. Bukan orang-orang bodoh yang dai-dai tersebut, orang Arab ya. Terus tentunya mereka mengajarkan dakwah mereka kepada orang-orang non-Arab, tapi asalnya mereka Arab bahkan. Ya. Dan tentunya dai-dai tersebut ketika menyeru kepada neraka jahanam, mereka tidak berkata ayo ke neraka, ayo ke neraka. Tidak, tentunya tidak demikian. Dan mereka menggunakan metode iblis, yaitu dengan slogan-slogan yang indah. Banyak. Iblis ketika akan menjebak Adam alaihissalam untuk makan buah tersebut, dia menamakan buah tersebut buah keabadian. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maka aku tunjukkan engkau wahai Adam kepada pohon keabadian. Artinya kalau kau makan pohon tersebut kau akan abadi. Pohon tersebut tidak pernah Allah namakan dengan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Tapi iblis yang menamakan dengan mengatakan ini syajaratul khuldi. Iblis yang memberikan nama yang indah sehingga Adam tertarik dengan slogan-slogan yang indah, dengan stempel-stempel propaganda yang indah. Kita lihat contoh-contoh ya, dai-dai dengan slogan-slogan yang indah. Contoh apa sederhananya? Menyeru pada neraka jahanam. Riba dibilang apa? Faedah, bunga. Ini contoh. Nah, ada apa-apa faedah. Riba pada orang riba dengan menamakan riba dengan bunga. Contohnya gratifikasi, korupsi atau ya gratifikasi lah. Mereka sebut dengan ya ikramiyah, pemuliaan, apa kerahiman misalnya, penghargaan atau tanda terima kasih ya. Macam-macam. Istilah-istilah padahal ini tidak boleh ya, contoh. Korupsi mereka namakan dengan seperti itu ya. Misalnya khamar, sebagian mereka menamakan dengan minuman rohani ya. Misalnya minuman rohani ya. Kemudian misalnya mereka misalnya banyak ya menumpahkan darah, memberontak ya. Menumpahkan darah kaum muslimin. Dengan mereka namakan misalnya menamakan jihad lah. Ada yang menamakan dengan amar bernahi mungkar lah. Jadi namanya semua indah ya. Contoh lagi apa? Misalnya berdoa kepada mayat, meminta kepada mayat. Mereka namakan dengan misalnya tawassul lah. Padahal syirik. Mereka bilang apa? Tawassul. Minta kepada mayat, mereka bilang tawassul. Padahal apa?
syirik kepada Allah Subhanahu. Namanya syar'i tawassul. Padahal adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mencaci maki para sahabat. Ya, mereka namakan dengan membela Ahlul Bait. Orang semua terbawa ya. Artinya mereka tidak akan mengatakan ke neraka, tapi mereka akan bawakan slogan-slogan yang membuat orang terbawa. Ya. Seperti liberal, ya. Kekufuran, mereka namakan dengan apa? Toleransi yang kebablasan tentunya. Ya. Padahal maksudnya apa? Pluralisme. Semua agama sama kata mereka, tapi ada lain. Atau mereka namakan dengan Islam ya, progresif ya. Subhanallah, Islam progresif. Mereka mengatakan Islam murni itu bukan progresif. Islam murni itu kaku. Yang benar itu Islam kita nih progresif, berubah-ubah, mengikuti perkembangan zaman sampai akhirnya semua agama benar, semua kesyirikan sama dengan tauhid. Mereka dengan Islam progresif. Contoh lagi banyak ya, kalau kita mau seruan-seruan slogan dai-dai penyuruh kepada neraka jahanam. Ya. Seperti misalnya yang merusak para wanita, merusak moral para wanita. Dengan istilah mereka kebebasan, persamaan, hurriyah, kebebasan. Macam-macam. Nanti ada yang menyuruh kepada homoseksual dengan katakan, macam-macam lah. Masing-masing punya slogan-slogan. Mereka wanita supaya lepas jilbab, supaya bisa disentuh oleh siapa saja dengan nama kebebasan, dengan nama persamaan ya. Ini semua. Jadi tidak ada dai bilang ayo kita ke neraka, enggak ada. Enggak ada. Nanti mereka cari-cari dalil untuk melegalkan apa yang mereka lakukan tersebut. Ini fitnatun amya. Fitnah yang membutakan, bahaya. Dai-dai ini muncul di zaman fitnah yang membutakan. Banyak orang yang terbawa ya. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengikuti mereka akan dilemparkan dalam neraka jahanam. Ketika Rasulullah diminta kata bagaimana sifat mereka? Mereka dari orang Arab berbahasa dengan bahasa Arab. Apa solusinya ya, ketika menghadapi seperti ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan solusinya adalah kata Hudzaifah, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Kalau aku bertemu dengan fitnah seperti ini, apa yang aku lakukan? Talzamu jama'atal muslimin imamah. Kalau ada kaum muslimin dengan imamnya, bersama mereka bersabar ya. Rasulullah tidak mengatakan imamnya harus maksum atau imamnya harus soleh, hendak. Pokoknya ada kesatuan kaum muslimin, berusaha bertahan dengan mereka ya. Jangan ikut-ikutan memberontak, jangan ikut-ikutan kemudian menumpahkan darah, bertahan dengan mereka. Ini solusi. Persatuan diperhatikan ya. Kemudian Hudzaifah berkata, jika ternyata kaum muslimin tidak punya jamaah dan tidak punya imam, maka yang ada kelompok-kelompok yang menyesatkan semuanya, maka kata Nabi SAW, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua firqa-firqa yang ada. Meskipun kau harus menggigit akar pohon dan kau mati dalam kondisi demikian. Yaitu bertahan di atas kebenaran ya. Dan ini sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Solusinya itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak sekali perselisihan dalam agama. Perselisihan pendapat ini, akidahnya begini, akidahnya gitu. Sekarang orang ngomong seenaknya, Masya Allah. Seenaknya, tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang bicara seenaknya. Masalah akidah, masalah ibadah, terserah. Ya, mau bikin ibadah gini, mau bikin ibadah campur musik, mau ibadah campur joget, mau akidah campur akidah Nasrani, mau campur akidah wahdatul wujud, terserah orang-orang sekarang bicara seenaknya. Mau bilang Allah adalah Muhammad, bahwasanya Allah tercipta, Muhammad adalah nurnya Allah. Macam-macam orang bicara. Mau ibadah joget-joget, terserah. Mau zikir sambil teriak-teriak, ya. Sambil joget-joget, terserah. Ya. Bikin ibadah model ini, ibadah model anu. Itu yang terjadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
Fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku dia akan melihat banyak perselisihan. Kemudian bagaimana solusinya? Fa alaikum bisunnati, berpegang teguh dengan sunnahku. Ya. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan berpegang teguh dengan sunnah para sahabat. Itu Rasulullah mengatakan berpegang dengan Islam yang murni. Bukan Islam progresif. Islam yang murni, yang tidak progresif. Ya. Mereka menganggap Islam itu kaku. Islam itu Islam yang sempurna. Bisa dijalankan dalam, tidak perlu kamu rubah-rubah hukumnya. Islam sudah memiliki kaidah-kaidah yang agung. Orang liberal ingin merubah-rubah hukum. Yang dulunya haram jadi halal, yang halal jadi haram, terserah mereka. Mereka namakan Islam progresif tanpa kaidah. Ya. Nah, kata Nabi, berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid, sunnah para sahabatku dan gigitlah erat-erat. Kemudian jalan solusinya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah perkara-perkara baru yang bukan Islam murni, yang dianggap Islam padahal bukan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru adalah sesat. Dalam riwayat yang lain, tambahan dari Zada Abu Dawud. Abu Dawud meriwayatkan hadis Hudzaifah ini, qultu tsumma madza? Kalau sudah terjadi fitnah yang seperti itu, banyak dai-dai menyuruh pada neraka jahanam, kata Rasulullah SAW, akhirnya nanti terakhir muncul dai yang top, yang sangat berbahaya adalah Dajjal. Ini yang terakhir yang menyuruh kepada neraka, tapi indah perkataannya. Qala yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa narun. Kata Nabi, nanti di penghujungnya, ini fitnah yang paling besar, dai ke neraka yang paling besar adalah Dajjal. Akan keluar Dajjal dan dia membawa sungai dan api. Subhanallah, dia begitu sakti, ada sungai dia bawa, api dia bawa. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu. Siapa yang memilih nerakanya, api yang dibawa, siapa yang memilih api yang dibawa untuk masuk ke api yang dibawa oleh Dajjal, maka dia mendapatkan pahala. Wa hutta wizruhu, maka dosanya akan diampuni. Wa man waqa'a fi nahri, siapa yang memilih untuk masuk ke dalam sungai yang dibawa oleh Dajjal, wajaba wizruhu wa hutta ajruhu, maka dia berdosa dan gugurlah pahala-pahalanya. Qala qultu tsumma madza? Kemudian setelah Dajjal apa ya Rasulullah? Tsumma hiya qiyamus sa'a. Setelah itu tegak hari kiamat, ya. Artinya fitnah akan terus berlanjut, ya. Akan ada dai menyuruh pada ke neraka jahanam. Ya, Rasulullah jelaskan bagaimana solusinya. Dan sampai akhirnya penghujung dai yang paling hebat namanya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab diambil dari Dajjal. Dajjal artinya dusta. Dajjal adalah sang pendusta besar. Ya, dia membawa api dan sungai, air yang segar, ya. Orang tentunya senang air, padahal api yang dibawa itulah surga, sungai yang dibawa itulah neraka jahanam, karena kedustaan yang luar biasa, sehingga orang mudah tertipu dengan Dajjal, ya. Tapi kemudian qala Abul Aliyah berkata, ta'allamul Islam. Kata Syekh Abdul Wahab, qala Abul Aliyah berkata, ta'allamul Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Belajarlah Islam. Kalau kalian belajar Islam, maka kalian tidak akan benci dengan Islam. Nanti kalian akan suka dengan Islam. Wa alaikum bisiratil mustaqim fa innahu Islam. Hendaknya kalian berpegang teguh di atas jalan yang lurus, itulah Islam. Wala tataharrafu anis sirat yaminan wala shimal. Jangan kau pergi ke kanan ke kiri, lurus di atas sirat mustaqim, itulah Islam. Wa alaikum bi sunnati nabiyyikum, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, waspada dengan pendapat-pendapat ini hawa nafsu yang ada. Ini Abul Aliyah. Dia namanya Rufai bin Mihran Ar-Riyahi. Dan dia adalah di antara kibar tabi'in. Kita tahu sahabat kibar tabi'in. Bahkan saya tadi sempat baca biografinya. Nufai bin Mihran Ar-Riyahi ini dia hidup di zaman Nabi, sempat mendapati zaman Nabi tapi tidak masuk Islam. Dia bukan sahabat. Dan dia kemudian mendapati zaman Abu Bakar, kemudian dia masuk Islam di zaman Abu Bakar. Jadi dia tabi'in senior. Jadi dia bertemu dengan banyak para sahabat. Bahkan dia sempat mendapati sebagian zaman Nabi, namun dia belum sempat masuk Islam. Masuk Islam di zaman Abu Bakar. Abul Aliyah Ar-Riyahi. Ya. Dia kemudian dia mengatakan, belajarlah Islam. Karena kalau sudah belajar Islam, maka kalian akan senang dengan Islam dan berpegang teguh di atas Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itulah Islam. Jangan kalian miring kanan, miring kiri. Kemudian beliau menafsirkan Islam dengan sunnah. Perhatikan, wa alaikum, agar kalian bisa di atas jalan yang benar yaitu Islam. Wa alaikum bi sunnati nabiyyikum. Berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum hadhil ahwa, tinggalkan kalian hawa nafsu, pendapat orang tinggalkan. Ingat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Abul Aliyah, padahal dia di zaman senior tabi'in. Sudah muncul hawa-hawa nafsu, sudah muncul pendapat di zaman tersebut, ya. Dan dia menafsirkan Islam dengan sunnah Nabi.
Kemudian Syekh Abdul Wahab berkata, ta'ammal kalama Abil Aliyah. Perhatikanlah perkataan Abul Aliyah. Hadza. Ma ajallahu, betapa agung perkataan Abul Aliyah. Ini bukan perkataan sembarang, perkataan seorang salaf bahkan senior tabi'in. Wa arif zamanahu alladhi yuhadziru fihi minal ahwa allati man ittaba'aha faqad raqiban Islam. Lihatlah, kenalilah zaman dia mengucap ini kapan? Bukan zaman kita tahun 2023 atau tahun ini masih abad-abad awal ya. Islam masih zaman senior tabi'in. Dia sudah ingatkan hati-hati para tabi'in, hati-hati dengan hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsu dia akan tidak suka dengan Islam. Tidak akan suka dengan sunnah. Siapa yang mengikuti sunnah dia akan suka dengan Islam. Ya. Karena ikut hawa nafsu tadi sudah bicara hawa nafsu sudah kebebasan. Akhirnya mana mau wanita harus begini harus begitu? Tidak mau. Sudah ada hawa nafsu kebebasan. Karena hawa nafsu Islam progresif. Sudah Islam yang murni mau tinggal enggak disukai dan itu konsekuensi. Siapa yang ikut hawa nafsu dia tidak suka dengan Islam yang murni. Wa tafsirul Islam bis sunnah. Lihatlah bagaimana Abul Aliyah Ar-Riyahi menafsirkan Islam dengan sunnah Nabi. Kata dia, "Alaikum bis sunnah." Wa khaufu ala alami tabi'in wa ulama'ihim min al-khuruj 'ani sunnah wal kitab. Bagaimana dia khawatir jangan sampai para ulama dari kalangan para tabi'in keluar dari sunnah dan Al-Qur'an. Ya, yatabayyanu laka ma'na qaulihi ta'ala, maka dengan ini kau akan ngerti bagaimana waspadanya Abul Aliyah. Artinya Abul Aliyah tidak merasa pede, dia mengingatkan hati-hati di zaman kita sudah banyak hawa nafsu. Kapan kalian ikut hawa nafsu, kalian akan benci dengan Islam. Kapan kalian berpegang dengan sunnah, kalian cinta dengan Islam. Islam yang murni. Yatabayyanu laka ma'na qaulihi ta'ala, maka akan jelas bagimu kalau kau tahu tentang hal ini, kau akan ngerti firman Allah, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ketika Allah berkata kepadanya untuk Islamlah, maka dia mengatakan aku menyerahkan diri kepada Rabbul Alamin. Demikian juga akan ngerti wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya bani inna wastafa lakumud din fala tamutunna illa antum muslimin. Kau akan ngerti wa antum muslimun. Kau akan ngerti dalam surat Al-Baqarah 132 kenapa Ibrahim mewasiatkan anak-anaknya untuk berislam. Itu berpegang teguh dengan Islam yang benar. Kenapa Nabi Yaqub mewasiatkan anak-anaknya dengan mengatakan Allah telah memilih Islam bagi kalian. Banyak orang yang musyrik, banyak orang yang kafir, Allah pilihkan Islam, maka jangan kalian mati kecuali dalam Islam. Ya, seorang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa pede. Nabi Ibrahim menasihati anak-anaknya. Padahal dia seorang nabi dan anaknya dia yang didik. Nabi Yakub punya anak dan dia yang didik, tapi tetap menasihati untuk berpegang teguh dengan Islam karena banyak di sana hawa nafsu yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Wa may yarghaw min amilati Ibrahim illa man safiya nafsa. Dari sini kita tahu makna firman Allah, siapa yang benci dengan agama Ibrahim tidak lain kecuali orang yang memudahi dirinya. Wa asbahi hadhil usulil kibar allati hiya aslul usul wa nasu anha fi ghaflah. Dan nas-nas yang seperti ini, nas-nas besar yang dia merupakan pokok dari pokok-pokok yang ada sementara orang-orang lalai dari merenungkannya. Artinya banyak nas-nas pernyataan-pernyataan dari para ulama, para salaf tentang bahayanya mengikuti hawa nafsu, tentang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Banyak sekali kalau kita mengumpulkan. Tapi orang lalai, orang cuek, orang lebih senang dengan yang baru-baru. Mereka tidak mau mendengar perkataan salaf. Ini ada akidah baru, mereka gandrung. Ini ngomong baru, mereka ikuti. Ini ibadah baru, mereka ikuti. Banyak orang-orang lalai. Banyak orang-orang lalai. Wa bi ma'rifatihi, kita selesaikan, tabayyana ma'na al-ahadits fi hadzal bab wa amsalha wa anna al-insan alladhi yaqra'uha wa ashbahaha wa amin mutma'innun annaha la tanaluhu wa yadhunnuha fi qaumin kanu fabadu ya fa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Dengan mengerti makna hadis-hadis ini tentang yang kita sampaikan dalam bab ini dan yang misalnya, maka sungguhnya seorang yang membaca hadis-hadis seperti ini dan yang semisalnya, kemudian dia merasa nyaman, dia bilang saya tidak akan terpengaruh, saya tidak akan terkena syubhat, saya tidak akan terkena hawa nafsu. Dia menyangka bahwa sini hadis-hadis yang terkait dengan kaum yang sudah tidak ada lagi, maka sungguhnya dia telah merasa aman dari makrullah. Seakan-akan kita baca perkataan Abul Aliyah Ar-Riyahi, ya, Nufai bin Mihran Ar-Riyahi. Ini zaman dulu, enggak ada lagi hawa nafsu zaman sekarang. Saya bilang, zaman sekarang hawa nafsu lebih terbuka. Wahdatul wujud kita dulu enggak pernah dengar dulu. Sekarang ada YouTube, ada orang-orang menyeru kepada wahdatul wujud. Subhanallah. Ada zaman sekarang. Ada orang dengan tegas-tegas yang kita dulu baca Sufi adalah kaumnya. Sekarang nyata-nyata jelas orang-orang gila dijadikan wali dengan berbagai macam dalilnya. Mau bilang Nabi jalan-jalan di Surabaya, kayak mau bilang Nabi keluar ketemu siapa, kayak mau bilang Nabi keluar cium lutut siapa, kayak terserah orang ngomong sekarang. Ya. Saya bilang hawa nafsu sudah habis.
Hawa nafsu sekarang masih tersebar, penyimpangan-penyimpangan masih banyak. Maka seorang jangan merasa aman, nah, itu saya tidak akan terkena. Enggak, dia waspada. Kalau Abul Aliyah Nufai bin Mihran Riyahi mewanti-wanti kepada para imam-imam tabi'in, hati-hati dengan hawa nafsu, ikut sunnah Nabi SAW agar kalian tidak tergelincir. Bagaimana kita di zaman sekarang? Yang pemikiran tersebar sebebas-bebasnya dengan adanya medsos, dengan adanya internet, dengan adanya tontonan. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirin. Apa kalian merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka seorang waspada ya. Kita sampaikan hadis yang terakhir dari bab ini. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu bikin garis lurus. Ya. Gambarannya begini. Sederhananya. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu khattan, berikan garis lurus misalnya. Seperti begini. Wa khatta lana qad hada sabilullah, kata Nabi, inilah jalan Allah. Ini jalan Allah. Lurus. Kemudian summa khatta khututan an yamini wa shimalihi. Kemudian beliau menggaris kanan. Yaitu keluar dari jalur. Banyak. Khututan an yamini wa shimalihi. Garis sebelah kanan, garis sebelah kiri. Summa qala hadhihi subulun mutafarriqah ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Kata beliau, setiap jalan ini jalan yang bermacam-macam. Jalan yang banyak. Setiap jalannya ada setannya. Ini Nabi yang ngomong ya. Yang menyeru. Ya. Jalan akidah, wahdatul wujud, jalan macam-macam ya, jalan qadariyah, jalan macam-macam, khawarij banyak, jalan Syiah, jalan Rafidhah banyak sekali. Belum jalan liberal, jalan macam-macam ya. Hawa nafsu ya. Ala kulli sabilin minasyaitan yad'u ilaihi. Setiap jalan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Semua qara'a wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah. Wa la tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang ini. Jalan lurus jalan Allah. Jangan ikuti jalan kanan kiri ya. Fatafarraqa bikum an sabil, kalian akan terpisah, terlepas dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah wasiat Allah bagi kalian agar kalian bertakwa. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Ini hadis ini ditutup, dibawakan di akhir pembahasan bab oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, agar kita waspada, kita jangan spekulasi dalam agama. Ikutilah Al-Qur'an dan Sunnah. Mungkin orang berbicara mungkin indah, sudah ada Al-Qur'annya enggak, ada sunnahnya enggak, sahabat begitu enggak lah. Saya enggak mau spekulasi. Seandainya saya salah dalam berakidah, saya punya hujah di hadapan Allah. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah ikut Al-Qur'an, Sunnah, penjelasan para sahabat, akidah para salaf tercatat. Saya tinggal ikuti. Kalau para sahabat salah, terus siapa lagi yang mau benar? Ya. Para salaf salah, kemudian mereka murid-murid Nabi dekat dengan zaman Nabi, kemudian siapa lagi yang mau benar? Oleh karenanya waspada, berpegang teguh Islam yang murni, akidah salaf ya. Sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama. Demikian ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dalam bab selanjutnya. Demikian saja Akh Sultan dan juga para pemirsa kajian kita, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.